Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Gregory R. Wise. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Mari kita mulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap renungan yang kita baca menjadi pelita bagi langkah kita, dan membawa damai dalam setiap hal yang akan kita lakukan hari ini. Judul renungan hari ini sumber penyembuhan yang sebenarnya. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, 2 Tawari 16 ayat 12 dan 13. Salah satu dari hari-hari saya yang paling merendahkan hati sebagai seorang dokter datang dari membaca catatan perawatan di bagan salah satu pasien saya, Dr. Wise, dalam melihat pasien. Tampak bingung, saya tidak pernah berani bertanya kepada perawat apakah subjek kalimat kedua adalah pasien atau saya sendiri. Tentu saja pengobatan menjadi semakin bertambah kompleks dan canggih. Banyak orang berpikir bahwa dengan teknologi luar biasa saat ini, sebenarnya tidak ada seorang pun yang harus mati sebelum waktunya. Bahaya yang dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya hadapi adalah tergoda untuk memerayai bahwa adalah pil dan mesin-mesin itu yang menyelamatkan nyawa, bukan Tuhan. Mahasiswa kedokteran dan para asisten dokter menyatakan secara bergantian, kami memberi pasien antibiotik, dan dia merespons dengan baik. Mereka terkadang gagal mengingat bahwa selama ribuan tahun sebelum penemuan antibiotik, pasien sering sembuh dari pneumonia. Kekuatan penyembuhan alami tubuh dan campur tangan Tuhan jarang dipertimbangkan. Dokter mungkin percaya bahwa gelar Master Ilahi mereka adalah pengganti iman dan doa. Demikian pula, pasien mungkin mencurahkan lebih banyak keyakinan, kepercayaan, dan uang untuk perbaikan cepat yang dijanjikan oleh mesin mahal dan sihir pil daripada apa yang mereka lakukan dalam hidup yang benar, pola hidup sehat, dan kekuatan ilahi. Raja Asa adalah cicit dari orang paling bijaksana yang pernah hidup, yaitu Salomo, namun dia menanggung akibat dari salah mengalihkan kepercayaannya dari Tuhan. Harus diakui, pada zamannya, praktik kedokteran yang masih paling tidak sederhana dan paling buruknya dapat berujung fatal. Belumlah terlalu lama di waktu lampau, ketika para dokter merawat pasien-pasien dengan teknik seni, seperti donor darah, pembersihan, stirnain, dan lintah. Meskipun ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, semua pada akhirnya akan tidur dengan bapa-bapa mereka. Bahkan Lazarus pun mati untuk kedua kalinya. Sains tidak mengubah fakta akhir bahwa kita semua fana. Tuhan adalah satu-satunya sumber kedamaian kita dalam kehidupan ini dan jaminan keabadian di masa depan. Karena dosa, hal buruk terjadi pada orang baik. Meskipun ada ali-ali dan anak panah yang begitu dahsyat, yang mungkin menimpa kita, keyakinan kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak boleh tergoyahkan. Semoga kita mengingat untuk memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada sumber kesembuhan dan keamanan kita yang sejati, yaitu Sang Dokter Agung. Kesimpulan renungan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun ilmu pengetahuan dan teknologi medis, kesembuhan sejati hanya datang dari Tuhan, Sang Dokter Agung. Kita tidak boleh menaruh kepercayaan utama pada manusia, obat, atau mesin, melainkan kepada Allah yang memberi kehidupan dan kuasa untuk menyembuhkan. Seperti Raja Asa yang gagal karena mengandalkan manusia, kita pun diingatkan untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan, kedamaian, dan kekuatan kita, baik dalam sakit maupun sehat. Segala pujian dan kemuliaan hanya layak baginya, Sang Penyembuh sejati. Doa hari ini, ya Tuhan, kami memuji, menghormati, dan mengagungkan Engkau sebagai sumber kesembuhan dan kenyamanan kami yang sesungguhnya.